Nah, tentunya perbudakan modern itu meliputi berbagai form ya. Ada kerja paksa yang akan kita bahas utamanya terkait pekerja rumah tangga, lalu juga ada perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja, lalu ada pekerja anak dan juga perbudakan hutang. Nah, kali ini kita akan membahas utamanya terkait dengan PRT atau pekerja rumah tangga yang tadi mungkin juga beririsan ya dengan banyaknya korban pekerja paksa terutama di karena PRT itu sendiri. Nah, apa itu PRT? PRT merupakan pekerja gitu ya, yang bekerja utama di balik pintu atau bekerja di dalam pintu rumah tangga pribadi seseorang yang melakukan pekerjaan seperti bersih-bersih, memasak, mengasuh anak, merawat lansia dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga diskusinya tidak hanya akan membahas terkait dengan PRT saja, karena tadi mungkin PRT secara PRT secara garis besar ya, itu kan tadi meliputi bagaimana mereka mempunyai hal-hal yang cenderung lebih rentan gitu ya, karena terisolasi di rumah pribadi, terus juga tidak ada jam kerja yang jelas karena tidak ada hukum dan lain sebagainya. Tapi kita di sini juga merujuk ke bagaimana PRT migran juga merupakan bagian dari komunitas rentan yang sangat lebih rentan lagi gitu. Karena apa? Karena ada kerentanan tambahan, faktor-faktor yang menambah yaitu bekerja lintas batas negara. Nah, di sini kita akan membahas terkait PRT secara keseluruhan, baik PRT domestik yang ada di Indonesia maupun PRT migran yang ada di luar negeri. Karena tadi mereka sangat-sangat rentan yang akan dibahas di next slide, tapi utamanya karena memang mereka tuh terisolasi gitu ya. Mereka berada di rumah pribadi seseorang yang mungkin tidak terjangkau oleh monitoring dari negara dan juga mungkin dari lingkungan sekitar. Boleh next? Nah, secara elaborasinya ya, ini bisa dijelaskan di sini kenapa pekerja rumah tangga menjadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi di diskusi kita. Yang pertama, yang tadi seperti yang saya sudah sebutkan bahwa mereka bekerja di ruang private atau domestik. Ya tadi mereka sulit diawasi negara, bahkan mungkin tetangganya lingkungan sekitar tuh tidak menyadari ya adanya praktik-praktik perbudakan modern karena mereka eh, dibungkam gitu ya, tidak lingkungan sekitar tuh tidak tahu adanya praktik tersebut. Lalu juga tidak dianggap pekerja dalam definisi formal. Karena kalau kita merujuk pada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, itu tidak mengatur atau tidak mengatur secara eksplisit terkait pekerja rumah tangga. Karena pekerja itu konotasinya cenderung pada sektor formal atau industri. Jadi bukan di ruang domestik. Karena dilihat itu pekerja rumah tangga itu dilihat sebagai seseorang yang bekerja tapi secara kekeluargaan gitu ya. Jadi tidak masuk terhadap hubungan industrialis seperti ketenagakerjaan pada umumnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena tidak dimasukkan dalam kategori pekerja atau buruh versi UU, maka tidak ada jaminan atas upah minimumnya. Lalu tidak ada jaminan untuk hak cuti, jaminan sosial, dan juga jam kerja yang wajar. Bahkan dia mungkin tidak dilindungi dari PHK dan juga kekerasan-kekerasan yang terjadi. Nah, data LO sendiri menunjukkan bahwa sekitar 4,2 juta PRT di Indonesia dan lebih dari 80% tanpa kontrak kerja. Jadi ya tadi hubungannya mungkin sebatas kekeluargaan saja atau secara verbal saja, tidak ada kontrak tertulis yang bisa menjamin hak-hak mereka. Nah, kenapa lagi mereka rentan? Karena kalau misalkan kita merujuk pada jenis kelamin dan usia, 84% PRT merupakan perempuan dan 14% adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Nah, dari statement tadi ya, dari pernyataan dan data tersebut dapat dilihat ya bahwa bagaimana mereka yang sudah cukup rentan, tidak ada regulasi yang mencukupi, lalu bagaimana mereka merupakan sebagian besar mayoritas adalah wanita dan juga anak-anak, membuat mereka adalah komunitas yang perlu kita coba telisik kembali, coba lihat di lingkungan kita kembali untuk melihat ada praktik-praktik tersebut pada mereka yang rentan. Nah, merujuk pada data dari Amnesty International dan juga Jala PRT sendiri, mencatat ada 3.308 kasus kekerasan terhadap PRT dalam waktu kurun 3 tahun, 2021 sampai 2024. Jadi sebenarnya tidak ada urgensi lebih lanjut lagi untuk secepatnya mengesahkan RUU PPRT. Next. Nah, di sini ada data-data yang saya dapatkan dari Amnesty International, seperti mungkin menjelaskan ya, menegaskan bagaimana urgensi dari isu ini sendiri. Sebanyak 92% pekerja rumah tangga Indonesia adalah perempuan. Lalu juga per bulan rata-rata
gaji mereka adalah 437.000, yang mana itu sangat kurang dari upah minimum, dan bahkan mungkin ada yang tidak digaji gitu, karena tidak adanya kontrak tadi. Lalu juga 30% pekerja rumah tangga juga adalah anak perempuan. 100% PRT di Indonesia juga tidak mendapat jaminan sosial. Karena apa? Karena tidak ada kontrak sosial tadi, tidak ada regulasi yang memang benar-benar mengakomodir kebutuhan mereka. Dan juga terdapat tadi 3.000 lebih kekerasan PRT di Indonesia dalam waktu tiga tahun saja. Lalu ada 42% mengalami kekerasan psikologis, fisik, seksual, dan lain sebagainya. Sebanyak 58% juga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang tadi saya sebutkan. Mengapa PRT migran juga masuk dalam kategori PRT yang rentan? Karena memang PRT migran itu membutuhkan regulasi secara domestik untuk meminimalisir adanya praktik-praktik di luar negeri juga gitu yang akan diintegrasikan. Nah, terakhir mereka PRT ini karena tidak ada jaminan kontrak kerja tadi, juga tidak ada bisa dibilang kontrak hari libur ya, karena mereka bisa dibilang melebihi waktu rata-rata bekerja, bahkan rata-ratanya ada 14 sampai 16 jam satu hari gitu. Boleh next? Nah, teman-teman sekalian, di sini ada contoh data yang saya dapatkan juga dari Kompas dan juga dari Jala PRT. Jadi ada namanya kita inisialkan SK ya, mengalami kekerasan oleh majikannya saat bekerja sebagai PRT di Jakarta Selatan. Dan sangat-sangat menyedihkan ya dan sangat ironis bahwa banyak sekali praktek-praktek kekerasan tersebut yang terjadi pada SK ini, termasuk bagaimana disiram oleh air panas, tidak diberi gaji secara ekonomi juga, lalu pun banyak mengalami luka bakar di bagian tubuhnya. Dan ini saat ini sedang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana sebenarnya sudah mendapatkan hukuman, tapi juga tidak sepenuhnya efektif karena tadi belum ada regulasi dan juga tidak ada regulasi terkait kekerasan seksual yang diadili pada pelaku gitu. Dan ini menimbulkan suatu urgensi bahwa RUU PPRT memang sangat-sangat dibutuhkan karena kasus-kasus seperti ini sudah sangat banyak dan ya sangat-sangat banyak, dan mungkin banyak pelaku yang tidak diadili sebagaimana mestinya. Dan ini juga ada kasus di PRT migran ya. Nah, dengan inisial DR. Nah, ini juga mengalami kekerasan oleh majikan saat bekerja di Malaysia. Termasuk bagaimana telepon genggamnya disita, lalu tidak boleh diperbolehkan keluar rumah, dan bahkan ketika menelpon ibunya seperti itu, dia ini diawasi gitu. Jadi ibunya bahkan tidak tahu adanya praktek perbudakan modern karena seluruh pergerakan yang dilakukan oleh DR itu tidak terbuka ya, tidak diberitahukan pada ibunya karena tadi adanya limitasi kebebasan yang ada dalam rumah tersebut. Boleh next? Nah, maka dari itu teman-teman, sebenarnya apa yang terjadi gitu ya? Apa mungkin teman-teman di sini, oke, ini sudah banyak sekali urgensi yang membutuhkan, tapi apakah sebenarnya negara sudah bertindak gitu ya, sudah melakukan sesuatu gitu ya untuk mengatasi hal ini? Nah, sebenarnya eh, Indonesia sendiri sudah meratifikasi beberapa kovenan HAM yang cukup penting ya, yaitu yang pertama ada ICCPR terkait dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik yang dikemas atau diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Ini juga meliputi di pasal 8 ayat 3 untuk melarang kerja paksa. Lalu juga ada ICSIR, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, meliputi hak untuk bekerja secara bebas, kesetaraan kesempatan, adil dan cukup, dan juga menjamin keamanan. Lalu juga ada hak atas jaminan sosial yang diakomodir dalam ICSIR tersebut. Lalu juga ada konvensi ILO nomor 29 tentang kerja paksa atau Forced Labor Convention yang diratifikasi melalui Kepres nomor 22 tahun 1997. Dan di sini juga membahas bagaimana perlunya menghapus kerja paksa dan juga dari tujuan politik, hukuman, ataupun alasan diskriminasi. Lalu juga ada Konvensi CEDAW, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah diratifikasi melalui UU 67 tahun 1984, pasal 11 ayat 1 dan 2. Lalu juga ada Konvensi Hak Anak PBB, Convention on the Rights of the Child, ini diratifikasi melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Nah, teman-teman sekalian, itu ada beberapa konvensi yang cukup relevan dalam kasus PRT. Tadi menyebutkan bagaimana ada terkait CEDAW terhadap perempuan, lalu ada Convention on the Rights of the Child yang sebenarnya tidak boleh melakukan pekerjaan gitu ya di bawah umur tertentu, dan juga beberapa konvensi spesifik terkait ILO, kerja paksa, dan juga ICEPR dan juga ICSIR gitu. Nah, tapi dalam prakteknya gitu ya, itu belum terdapat
implementasi yang signifikan. Karena, boleh next? Karena utamanya Indonesia itu belum meratifikasi dua Kovenant HAM internasional dan juga konvensi ini ya. Kenapa? Jadi yang pertama, konvensi ILO nomor 189 itu sebenarnya konvensi utama ketika kita membahas tentang PRT di skala internasional. Karena di konvensi ini disebutkan tentang kerja layak bagi PRT yang utamanya memberikan definisi spesifik ya terkait bagaimana PRT merupakan em, sektor kerja yang formal gitu. Jadi dia mengakui bahwa PRT merupakan bagian dari pekerjaan, lalu juga mengatur hak atas jam kerja, upah layak dan perlindungan terhadap kekerasan. Jadi sebenarnya diperlukan ratifikasi atas konvensi ini utamanya untuk menjamin adanya regulasi yang mengikat gitu di skala nasional. Terus juga di skala internasional, Konvensi Internasional Migran PBB atau Migrants and All of the Families juga belum diratifikasi oleh Indonesia yang juga merupakan instrumen HAM utama untuk melindungi pekerja migran termasuk PRT. Mungkin sebelumnya, boleh kembali ke slide sebelumnya. Nah, walaupun sebenarnya Undang-Undang Nasional 18 tahun 2017 sudah ada perlindungan pekerja migran Indonesia, tapi tetap belum implementatif atau belum spesifik mengarah pada PRT, karena PRT memerlukan regulasi tertentu ya. Jadi PMI ini tidak cukup mengakomodir kebutuhan atas pekerja rumah tangga itu sendiri. Dan sekali lagi, belum ada yang kita akan bahas selanjutnya juga, yaitu belum ada UU nasional yang mengakomodir seluruh kebutuhan PRT, yaitu RUU PPRT yang sampai sekarang tuh masih stagnan gitu ya. Belum ada perkembangan yang sangat signifikan dari Indonesia. Nah, maka dari itu ratifikasi ini dan seluruh hal yang sudah dicoba dilakukan ya, mungkin untuk melihat mata internasional bahwa Indonesia itu im- mengimplementasikan itu belum secukupnya substantif gitu, karena bahkan tidak ada payung hukum yang ada di Indonesia untuk menjamin hak hak pekerja rumah tangga. Boleh next? Nah, inilah yang saya coba diskusi kita atau webinar kali ini coba untuk melihat gitu ya. Bagaimana hingga hari ini Indonesia belum memiliki payung hukum nasional yang spesifik dan komprehensif untuk melindungi PRT. Nanti mungkin akan dibahas juga oleh Ibu Jumisi selaku dari Jalan PRT terkait bagaimana gitu timeline, momen, signifikansi dari eh, timeline ini yang pada akhirnya belum sampai sekarang itu masih stagnan gitu ya. Walaupun sebenarnya dari tahun ke tahun sudah masuk di program prioritas legislasi nasional atau prolegnas, tapi sampai sekarang tuh masih ada seperti kesannya lempar-lemparan ya antar pemerintah dan DPR yang akhirnya belum bisa mengakomodir gitu adanya RUU PPRT ini. Dari 2004 sampai 2025 hari ini berarti sekitar 21 tahun RUU PPRT masih belum disahkan. Boleh next? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jadi harusnya seperti apa gitu lah. Kita sebagai mungkin eh, mahasiswa gitu ya dan mungkin masyarakat itu bisa melakukan apa seperti itu. Nah, sebenarnya utamanya ketika kita membahas RUU PPRT tadi harus ada percepatan proses legislasi di DPR. Nah, di sini walaupun tadi sudah masuk prolegnas tapi tidak ada yang bisa menggeser gitu ya dari prioritas tadi menuju aksi gitu, menuju aksi untuk DPR benar-benar bisa mengalokasikan waktu khusus untuk pembahasan yang cepat. Em, Sehingga di sini dibutuhkan fasilitasi gitu atau dialog intensif antara anggota DPR dengan juga mungkin perwakilan PRT atau jaringan advokasi untuk bisa akhirnya menampung aspirasi secara langsung. Apa aja sih kebutuhan PRT dan untuk menghilangkan miskomunikasi juga. Kalau misalkan kita ngebahas tentang apa aja gitu ya stagnansi yang terjadi, mungkin bisa DPR dan pihak terkait bisa melakukan kompromi pada poin-poin yang dirasa masih menjadi hambatan. Misalkan ada mekanisme pengawasan ataupun tanggung jawab pemberi pekerja tanpa mengorbankan hak PRT dan lain sebagainya. Jadi diperlukan dialog intensif yang benar-benar menyatakan itu sebagai suatu tindakan gitu ya. Nah, yang kedua ada penguatan koalisi dan advokasi publik. Karena tidak dapat dipungkiri bahkan sampai sekarang masyarakat itu bisa dibilang mungkin masih belum melihat isu ini sebagai isu yang perlu dipermasalahkan karena tadi PRT itu dianggap sebagai sektor pekerja yang belum formal dan dilandasi pada kultur atau kekeluargaan gitu ya. Jadi tidak
merasa tidak diperlukan gitu adanya RUU ini. Makanya oleh karena itu jaringan advokasi seperti Jala PRT dan juga organisasi HAM lainnya perlu terus menyuarakan pentingnya perlindungan hukum bagi PRT serta melibatkan media massa seperti apa yang kita lakukan hari ini untuk selalu mengadvokasikan betapa pentingnya RUU PRT itu untuk disahkan karena pada tahun 2025 ini sebenarnya sudah masuk lagi pada prolegnas prioritas. Nah, maka dari itu momen saat ini sebenarnya momen yang tepat untuk kita mengejar gitu komitmen pemerintah terhadap pengesahan RUU PPRT. Lalu juga yang ketiga ada peningkatan kapasitas dan perlindungan. Jadi setelah disahkan pastinya tidak hanya kita mengklaim ratifikasinya saja, tapi juga harus ada sosialisasi dan juga pelatihan pemberi pekerja dan PRT agar hak dan kewajiban dapat dipahami dengan baik di seluruh aspek gitu ya. Dan pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang mudah diakses oleh PRT. Yang terakhir adanya integrasi dengan kebijakan HAM dan ketenagakerjaan internasional seperti yang tadi Indonesia perlu mengikat secara hukum internasional melalui Konvensi ILO nomor 189 untuk bisa memperkuat komitmen HAM-nya dan untuk menjamin perlindungan pekerja rumah tangga. Seperti itu. Next. Nah, seperti tadi mungkin yang sudah cukup dielaborasi ya dari materi saya, pendesakan atas pengesahan RUU PRT ini bukan sekedar untuk memberi status hukum, tapi juga untuk mengatasi atau mengakhiri normalisasi ketidakadilan yang telah lama dibiarkan. Maka dari itu kita perlu melihat secara mata terbuka bahwa perbudakan modern tidak berhenti hanya pada tahun atau abad ke-19, tapi juga masih hidup sampai sekarang dan tersembunyi dari kita semua. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan keadilan dari para pekerja rumah tangga. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Nisrina atas pemaparan materinya yang sangat-sangat menarik karena tadi juga membahas mengenai apa itu eh, perbudakan modern dan juga apa itu bentuk-bentuknya, terus juga langsung menjerumus ke pekerja rumah tangga itu untuk memberitahu seurgensi apa hal ini gitu. Dan juga ya ada pembahasan-pembahasan mengenai yang memang terkait dalam Kovenant HAM Internasional itu sendiri terhadap pekerja rumah tangga ini dan juga banyak sekali mempertanyakan mengenai selanjutnya langkah selanjutnya apa untuk mengesahkan RUU PPRT ini. Nah, tapi aku sebelum beranjak ke narasumber kedua yaitu Mbak Jumisi, aku pengen nanya dulu nih ke Nisrina, kalau dari Nisrina sendiri ini apakah mahasiswa itu sudah mulai concern concern terhadap isu-isu ini apa belum gitu dari pandangan Mbak Nisrina sebagai mahasiswa seperti itu? Oke, terima kasih banyak Agis. Kalau dari aku sendiri sebenarnya mungkin bisa dibilang kalau secara proporsional gitu ya, mungkin banyak sebenarnya belum banyak mahasiswa yang memang mengerti gitu isu ini. Terutama bagaimana ya selama 21 tahun ini belum ada gitu ya pergerakan signifikan dari pemerintah. Jadi sebenarnya dari segi advokasi dan juga dari segi pengetahuan dari mahasiswa mungkin masih cukup rendah gitu. Nah, kita sebagai praktisinya ya bagian dari agent of change gitu ya perlu untuk segera melihat bahwa isu ini itu isu yang signifikan. Maka dari itu ketika misalnya ditanya apakah mahasiswa belum sudah cukup tahu, sangat urgensial mahasiswa untuk tahu, tapi mungkin sampai sekarang itu bisa dibilang pasti ada mahasiswa yang sudah cukup tergerak gitu ya untuk menyuarakan hal ini, tapi jika dibilang sudah banyak, itu belum banyak. Mungkin seperti itu, Kak Agis. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya kita langsung aja ke pemateri kedua yaitu Baju Misi selaku advokator dari Jala PRT sendiri yang memang sebagai eh, pembahasan inti dari webinar ini gitu. Untuk Mbak Jumisi, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih, Agis dan teman-teman.
Ya, teman-teman, terima kasih ya kesempatannya. Hari ini saya mewakili Jala PRT ketemu sama teman-teman UB ya. Ini Universitas Brawijaya ya. Betul ya, teman-teman ya. Betul, Mbak. Teman-teman S1 apa S2? Kami S1, Mbak. Oh, oke. Iya, jurusan HI semua. Iya, Betul. iya, jurusan A itu, Mbak. Wah, keren jurusan HI bahas RUU PPRT ya. Hmm, mungkin Betul nanti sekali, Mbak. dikaitkannya dengan Konvensi ILO 190 sih ya. Jadi bisa ada konteks internasionalnya. Oke, Iya, teman-teman. Mbak. eh saya share screen dulu. Nah, ini udah tampak ya, teman-teman ya. Sudah, Mbak. Oke, teman-teman. Jadi tadi Nisri, Nisri betul ya, Nisri sudah menyampaikan paparannya dan sangat bagus sekali. Terima kasih. Saya bangga anak-anak muda gitu ya punya kepedulian dan empati terhadap situasi Undang-Undang PPRT yang sampai dengan hari ini sudah 21 tahun nih, teman-teman. Jadi eh, kita itu memulai memperjuangkan isu ini, kondisi kerja PRT, bagaimana kondisinya dan lain-lain itu dimulai di tahun 2004. Jadi sampai dengan hari ini itu sudah 21 tahun. Jadi waktu yang cukup panjang ya, mungkin seusia teman-teman atau mungkin apa teman-teman juga belum seusia 21 tahun ya, tapi mungkin kawan-kawan udah lahir, mungkin belum gitu. Tapi saya mau sampaikan bahwa ini adalah perjuangan yang panjang. Nah, tadi tadi Nisri sudah banyak menyampaikan terkait dengan bagaimana situasi kerja pekerja rumah tangga yang tidak baik-baik saja ya. Mereka bekerja dalam area-area domestik, kemudian tidak bisa mengakses informasi dengan lebih fleksibel, tidak bisa terlibat dalam apa ya, organisasi secara leluasa karena ada keterbatasan-keterbatasan yang bisa jadi belum dimiliki keterbatasan yang dimiliki oleh PRT dan belum diberikan keleluasaan itu oleh pemberi kerja dan secara khusus sebetulnya itu menjadi tanggung jawab negara gitu. Nah, jadi aku mau menyampaikan terkait dengan isian Undang-Undang PPRT, teman-teman. Jadi nanti kita bisa diskusi seputar ini, tetapi sebagai basic saya ingin menyampaikan bahwa situasi kerja PRT yang sedemikian parah lah, yang kemudian menjadi basis material kenapa kita menuntut adanya lex spesialis atau undang-undang khusus yang dibutuhkan. Jadi tidak cukup hanya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang 13 tahun 2003 atau yang sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ya, Undang-Undang Cipta Kerja gitu dan kita berharap ini bisa menjadi pengetahuan umum. Jadi kalau teman-teman sebagai mahasiswa sudah punya empati dan kepedulian terhadap isu ini, tugas teman-teman juga menyebarluaskan bahwa ada situasi dunia kerja yang non-industrial, yang situasi kerjanya tidak baik-baik saja, terbatas secara pengetahuan, kesejahteraannya minim, kemudian ya rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Nah, teman-teman, jadi di dalam draft RUU PPRT itu kita punya apa maksud dan tujuan yang tercantum di dalam draft dan yang aku share ini teman-teman ini adalah draft revisi terakhir ya karena RUU PPRT itu sudah direvisi 50-an kali teman-teman. Jadi sudah draft yang terakhir ini itu sudah sangat-sangat kompromis, sudah sangat-sangat terbatas gitu dan ini adalah draft yang kita anggap paling-paling sederhana dari draft-draft yang awal dari 2004 sampai dengan hari ini gitu. Jadi ini draft yang sebetulnya dalam kacamata hukum boleh dibilang ini sangat sederhana sekali gitu. Tetapi ada hal yang urgent
yaitu terkait dengan recognition, yaitu pengakuan bahwa PRT mesti diakui sebagai pekerja gitu. Jadi draft ini adalah draft tahun 2020 yang ada dan kami serahkan kepada Balek, Badan Legislatif, dan sampai dengan hari ini setelah 2020 itu belum ada draft terbaru. Nah, saat ini memang sejak Hari Buruh Internasional yang Prabowo sampaikan bahwa RUU PPRT akan disahkan dalam kurun waktu 3 bulan, memang apa DPR dalam hal ini Balek itu agak gercep ya, karena ada RDPU gitu, dan rencananya memang akan didaur ulang ya draft ini. Tetapi ya kita berharap untuk tidak memakan waktu yang cukup lama karena kami berharap bahwa ini tuh yang penting adalah pengakuannya, pengakuan dulu bahwa PRT sebagai pekerja. Nah, jadi maksud dan tujuan dari RUU PPRT itu sekiranya ya seperti yang tercantum di sini ya, teman-teman ya, memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap PRT dan pemberi kerja, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak itu ada gitu. Jadi penegasannya adalah RUU ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada PRT, tetapi juga kepada pemberi kerja. Ini perlu disebarluaskan informasi ini karena yang berkembang secara umum adalah RUU PPRT itu hanya untuk melindungi PRT-nya, bukan untuk pemberi kerja. Nah, jadi kita bisa menjelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama diayomi ya oleh undang-undang ini jika nanti disahkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga. Kalau Nisri tadi bilang bahwa ada perbudakan modern loh di balik tembok-tembok rumah pemberi kerja gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keluargaan, kemanusiaan, dan keadilan. Nah, beberapa pihak itu menyatakan bahwa nanti kalau ada undang-undang PRT, nanti nilai-nilai kekeluargaan itu luntur. Jadi tidak ada itu budaya kekeluargaan gitu ya. Karena kita sebagai Indonesia itu kan negara timur yang sopan santunnya ada dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kalau kita jeli gitu sebenarnya di dalam draft RUU PPRT itu juga kita tidak menghapuskan nilai-nilai kekeluargaan. Pun juga dengan berlakukannya Undang-Undang PPRT itu tidak menghapuskan nilai-nilai kekeluargaan, kemanusiaan dan keadilan. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT karena ada pasal-pasal yang tercantum gitu terkait dengan apa yang sebaiknya PRT tahu, pemberi kerja tahu, apa yang eh, sebaiknya PRT dapatkan terkait dengan keterampilan-keterampilan dan seterusnya. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan PRT melalui apa? Yaitu melalui perlindungan yang nanti bisa aku jelaskan lebih lanjut. Nah, di dalam RUU PPRT itu ini adalah hal-hal yang dia tidak ada, teman-teman ya. Jadi kita tidak memberikan aturan gitu terkait dengan hubungan kerja yang dia dari saudara atau kerabat yang ikut dalam rumah tangga. Jadi itu ranah ranah personal kekerabatan gitu antara saudara yang misalnya dia mempekerjakan saudaranya sendiri gitu ya. Itu tidak diatur di dalam undang-undang ini. Yang kedua itu terkait dengan ngenger, teman-teman. Ngenger itu bahasa Jawa ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum tahu ngenger itu kayak semacam ngikut ke orang lain, ngikut ke rumah tangga orang lain, kemudian dia mendapatkan imbalan sebagai apa misalnya disekolahkan atau dikasih makan gitu. Nah, di dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang itu. Yang ketiga, santri dan sejenisnya. Santri itu juga ada kerja-kerja domestik ya, persantrian gitu. Dan di dalam draft ini tidak mengatur soal itu. Juga terkait dengan abdi dalam, mereka-mereka yang bekerja dalam kekeratonan, itu juga tidak diatur di dalam undang-undang ini. Kenapa tidak diatur? Karena tujuannya mereka bukan untuk mencari nafkah gitu. Jadi kalau PRT yang secara eksplisit
kita jelaskan di dalam draft RUU PPRT itu tujuannya memang untuk mencari nafkah. Jadi bukan untuk mengabdi, bukan untuk membantu. Nah, saya senang nih teman-teman UB sudah memakai kata PRT, pekerja rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal terkait itu belum diatur. Nah, apa asas di dalam RUU PPRT? Asasnya itu ada asas kekeluargaan, asas keadilan, asas kesejahteraan, dan asas kepastian hukum gitu. Ada asas satu lagi yaitu HAM yang akan dimasukkan nantinya ya teman-teman. Saat ini dalam proses pengedrafan ya di dalam balik gitu. Nah, asas-asas ini dia tidak hilang, teman-teman. Yang paling ditakutkan itu adalah asas kekeluargaan. Nanti tidak ada lagi upaya apa ya kekeluargaan, guyup, sebagaimana kitohnya orang Indonesia gitu. Jadi sebetulnya kami menegaskan bahwa di dalam draft RUU PPRT asas-asas ini tercantum secara lugas. Begitu, teman-teman. Nah, apa hal-hal yang tidak berubah? Yaitu RUU PPRT tidak akan mengubah suasana kekeluargaan, budaya kearifan lokal yang sudah ada. Dan dia juga tidak mengubah praktek baik yang selama ini sudah berjalan. Jadi kalau selama ini sudah ada hubungan kerja yang baik antara PRT dengan pemberi kerja, itu tidak akan berubah, teman-teman. Jadi tidak usah khawatir ya untuk teman-teman yang sebagai pemberi kerja atau keluarganya ada yang sebagai pemberi kerja gitu. Suasana kekeluargaan, kearifan lokal itu tidak akan mengubah budaya ya yang selama ini sudah berjalan. Nah, berikutnya apa jenis-jenis pekerjaan rumah tangga, teman-teman? Di dalam draft RUU PPRT khususnya di pasal 7 itu disebutkan klasifikasi jenis-jenis pekerjaan. Itu ini, teman-teman ya yang tercantum. Pekerjaannya meliputi pekerjaan memasak, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, membersihkan rumah, mengasuh anak, menjaga orang sakit, mengemudi, menjaga rumah, dan menjaga binatang peliharaan. Ada satu lagi yaitu berkebun, teman-teman, menjaga apa namanya tanaman gitu supaya tetap terawat dengan baik gitu. Nah, ini adalah klasifikasi jenis-jenis pekerjaan, teman-teman. Jadi PRT itu bukan cuma perempuan ya, teman-teman. PRT itu juga ada laki-laki. Nah, PRT laki-laki itu biasanya mereka itu dikasih pekerjaan oleh pemberi kerja itu sebagai driver atau menjaga rumah gitu atau apa merawat kebun gitu, merawat tanaman gitu. Nah, sementara pekerjaan memasak, mencuci dan lain-lain itu biasanya dikerjakan oleh PRT perempuan. Nah, sebetulnya ini juga ada kelindan dengan apa ya? Mainstreaming isu gender ya, teman-teman ya. Seolah-olah bahwa pekerjaan terkait dengan memasak, mencuci, membersihkan rumah itu kayak seolah-olah secara otomatis menjadi pekerjaan perempuan secara kodrat gitu. Padahal itu bukan kodrat sih. Tetapi kita tidak jauh berbicara soal isu gender di dalam draft ini. Tetapi yang paling penting adalah pengakuan dulu, ada klasifikasi jenis pekerjaan yang jelas dan seterusnya. Nah, klasifikasi jenis pekerjaan ini itu selaras dengan apa yang dikampanyekan oleh ILO, yaitu tentang 5R ya. Salah satunya itu adalah tentang reduce apa mengurangi beban pekerjaan yang dia dilakukan oleh PRT. Nah, PRT itu kan dia juga manusia ya, teman-teman ya. Dia punya keterbatasan tenaga yang tidak bisa diminta untuk bekerja 24 jam. Jadi mesti jelas tuh kesepakatan antara PRT dengan pemberi kerja. Jadi kalau pekerjaan semuanya ini dilakukan oleh satu PRT tentu saja berat gitu. Jadi sebagai PRT kita bisa meminta pekerjaan mana-mana saja yang diokekan dan pekerjaan mana-mana saja yang mesti dilakukan oleh pihak lain atau PRT lain. Kira-kira begitu. Jadi klasifikasi jenis pekerjaan ini maksudnya adalah biar PRT juga punya waktu-waktu istirahat gitu, teman-teman. Nah, berikutnya lagi, sebagai catatan bahwa bukan berarti bahwa dalam satu rumah tangga ada beberapa PRT dengan jenis yang berbeda-beda. Jadi, kalau misalnya di dalam satu keluarga ada 2 PRT, 3 PRT, ya boleh-boleh saja, teman-teman. Tetapi juga satu PRT juga boleh. Jadi, itu kan tergantung
kehendak dari si pemberi kerja ya, dia mau mempekerjakan PRT berapa. Kalau anggota dewan, teman-teman, kita dapat informasi ya, anggota dewan di DPR sana, mereka PRT-nya itu bisa 9, 10, 15 gitu, teman-teman. Karena mungkin rumahnya besar ya, yang dikerjakan banyak dan lain-lain. Tapi kalau rumah tangga biasa, mereka biasanya ada PRT 1 sampai 2 gitu. Tapi kalau apa ya kalau misalnya dia keluarga besar, rumahnya besar, yang diurus mesti banyak ya, wajar saja kalau dia mempekerjakan PRT lebih dari 1 gitu. Nah, seperti praktek yang sudah ada, semua tergantung pada situasi, kondisi, kebutuhan dan rumah pemberi kerja serta kesepakatan dengan pemberi kerja. Jadi poin-poin apa yang disepakati antara PRT dan pemberi kerja itu dituangkan dalam perjanjian kerja. Nah, apa saja hak pekerja rumah tangga gitu? Nih yang tercantum di dalam draft RUU PPRT itu ini, teman-teman. Hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan upah berdasarkan kesepakatan, hak untuk mendapatkan THR berdasarkan kesepakatan, hak tentang jam kerja yang manusiawi. Jangan sampai ya jam kerjanya itu 24 jam, 20 jam, 15 jam. Itu berat loh, teman-teman gitu. Paling maksimal itu sebaik-baiknya sih 10 jam ya sehari gitu. Jadi biar bisa ada waktu untuk istirahat bagi PRT. Kemudian haknya itu juga hak untuk istirahat, libur, cuti, yang semuanya itu bisa dikemas melalui kesepakatan kedua belah pihak, termasuk jaminan sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu bisa dirembuk sama pemberi kerja yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja. Yang hak berikutnya itu adalah hak berserikat. Berserikat itu apa? Berserikat itu maksudnya adalah berorganisasi. Jadi PRT itu berorganisasi. Dia punya alat, dia punya wadah untuk berorganisasi, teman-teman. Itu penting ya, teman-teman, PRT berorganisasi. Di Jala PRT sendiri kita menaungi ada 8 SPRT di tingkat wilayah. Nah, kedelapan SPRT itu berafiliasi dipayungi oleh Jala PRT. Nah, mereka itu adalah PRT-PRT yang sudah punya kesadaran kritis untuk membangun alat perjuangannya, yaitu organisasi. Nah, gitu. Hak berserikat itu juga dijamin secara fundamental oleh konstitusi di negara kita ya, teman-teman ya, bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikirannya, baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya, yang itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, apa berserikat itu juga dilindungi oleh Undang-Undang 21 tahun 2000, teman-teman. Itu juga lex spesialis dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku. Nah, apa saja jaminan sosial bagi PRT, teman-teman? Tentang jaminan sosial ini, ada jaminan kesehatan dan ada jaminan sosial ketenagakerjaan gitu. Nah, PRT itu masuk dalam peserta KIS, teman-teman, sebagai penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh PRT karena PRT itu masuk dalam kategori miskin gitu. Jadi PRT mesti punya KIS gitu dan prosesnya itu juga bisa difasilitasi oleh BPJS setempat gitu yang juga kadang-kadang difasilitasi oleh pengurus di SPRT kalau PRT-nya sudah berorganisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah jaminan sosial ketenagakerjaan gitu. Ini berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, dalam PRT dan BP Jam Sostek itu sudah menginisiasi praktek Jam Sostek untuk PRT sejak tahun 2019, teman-teman. Jadi, kita itu mendaftarkan 1.502 PRT dengan iuran jaminan sosial, teman-teman ya, sebesar 16.800. 16.800. Meliputi apa gitu? Meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Artinya itu ada jaring pengaman bagi perlindungan untuk PRT. Nah, 16.800 dengan 2 manfaat itu, teman-teman, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu bisa
membuat PRT itu punya gambaran bagaimana nanti dia di apa misalnya terjadi kecelakaan kerja, misalnya terjadi kematian gitu. Nah, jaminan sosial bagi PRT itu adalah perlindungan pokok bagi PRT. Misalnya ketika PRT sakit, mengalami kecelakaan gitu ya, eh, jika dia sudah terdaftar gitu, dia akan mendapatkan jaminan sosial gitu. Itu juga sebetulnya adalah wujud gotong royong dari antar warga negara dan pemerintah, teman-teman. Nah, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan gitu ya, 6.800 per bulan itu untuk dua manfaat itu ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya apa nih kewajiban PRT di dalam draft RUU PPRT itu disebutkan yaitu mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam hubungan kerja. Jadi kalau sudah ada kesepakatan secara tertulis, ya wajib diikuti. Meminta izin kepada pemberi kerja jika berhalangan masuk bekerja. Jadi mesti disampaikan supaya pemberi kerjanya juga tahu bahwa PRT-nya misalnya sedang tidak bisa bekerja, sedang sakit atau sedang ada keperluan gitu. Kemudian melakukan pekerjaan berdasarkan tata cara kerja yang benar dan aman. Karena kalau PRT bekerja secara aman, itu juga aman untuk dirinya sendiri dan aman juga untuk pemberi kerja. Kemudian memberitahukan kepada pemberi kerja apabila mengundurkan diri paling lama 1 bulan. Ini sama dengan buruh yang dia berada di sektor lain ya, teman-teman ya. Pada saat mengundurkan diri, mereka mesti memberitahukan itu 1 bulan sebelumnya. Kemudian menjaga nama baik pemberi kerja beserta keluarganya. Melalui pemberi kerja, melaporkan keberadaan dirinya sebagai PRT kepada RT, RW, dan kelurahan setempat. Jadi teman-teman, uniknya di dalam draft RUU PPRT, kita itu melibatkan aparat pemerintahan terendah, yaitu tingkat RT dan RW. Jadi keberadaan kita dilaporkan, kemudian perkembangan kerja sebagai PRT juga dilaporkan. Kalau ada perselisihan juga ini menjadi upaya bipartit yang cukup baik gitu menurut kami terkait dengan pelibatan RT RW setempat jika ada perselisihan antara PRT dan pemberi kerja. Nah, berikutnya teman-teman, hak pemberi kerja apa gitu. Tadi ada hak-hak sebagai PRT, kalau sekarang ini kita berbicara tentang hak-hak sebagai pemberi kerja, yaitu memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai identitas PRT. Jadi pemberi kerja atau majikan berhak tahu ya, teman-teman ya, siapa nama PRT-nya, usianya berapa, dia berasal dari mana, keluarganya ada di mana, kemudian dia bisa apa saja gitu ya. Itu pemberi kerja berhak untuk tahu gitu. Kemudian hak yang kedua itu adalah memperoleh informasi mengenai kemampuan. Itu tadi ya, teman-teman. Dia bisa masak atau enggak. Dia bisa ngerawat anak atau tidak gitu. Kalau ada informasi yang salah, nanti itu akan mengakibatkan miskomunikasi, teman-teman. PRT-nya jago masak, dia tidak jago ngerawat anak, tapi diminta untuk ngerawat anak. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Nah, kemudian juga pemberi kerja berhak mendapatkan hasil kerja sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di dalam perjanjian kerja. Misalnya, eh, apa pemberi kerja itu kan ingin rumah bersih, rapi, wangi, tersedia masakan, misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Dia berhak untuk mendapatkan hasil kerja itu. Kemudian pemberi kerja juga berhak mendapatkan pemberitahuan pengunduran diri. Jadi tidak tiba-tiba hari ini tiba-tiba mundur, terus besok pemberi kerjanya itu bisa kerepotan mencari PRT ganti. Sebaik-baiknya itu diinformasikan 1 bulan sebelum PRT itu tidak bekerja gitu, supaya ada kesempatan bagi pemberi kerja untuk cari ganti. Kemudian hak pemberi kerja juga adalah mengakhiri hubungan kerja apabila terjadi apa namanya pelanggaran dalam hubungan kerja. Hmm. Oke, macet. Oke, bentar. Bentar ya teman-teman, macet. Baik, Mbak.
Eh, nah, berikutnya teman-teman, ini kewajiban pemberi kerja. Jadi selain punya hak, pemberi kerja juga punya kewajiban, yaitu mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian kerja. Memberikan hak-hak PRT gitu. Hak apa itu PRT ya? Hak upah, hak istirahat, hak jam kerja yang jelas, hak jaminan sosial itu tadi ya. Kemudian memberikan waktu istirahat, memberikan informasi yang jelas atau benar mengenai identitas pemberi kerja, anggota keluarga, rincian dan prosedur pekerjaan gitu. Jadi itu juga bagian dari kewajiban pemberi kerja ngasih info gitu. Siapa pemberi kerjanya? Misalnya namanya Anita gitu ya. Oh, pemberi kerjanya namanya Anita, tinggalnya di Blok M misalnya. Keluarganya siapa saja gitu-gitu. Itu juga bagian dari kewajiban pemberi kerja untuk memberikan informasi itu kepada PRT. Kemudian juga melaporkan keberadaan PRT yang bekerja di rumahnya kepada ketua RT RW setempat gitu. Jadi sinkron ya, teman-teman matching gitu. Nah, proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja gitu. Jadi kalau misalnya dia kan ada PRT yang dia bekerja langsung ya. Bekerja langsung itu maksudnya PRT bisa langsung bekerja kepada pemberi kerja, teman-teman, tidak usah melalui penyalur. Itu juga ada mekanisme seperti itu. Banyak juga gitu. Dan ada juga PRT yang dia bekerja melalui penyalur. Jadi ketentuan-ketentuannya apa? Lembaga penyalur itu dia harus sudah lembaga yang punya izin usaha gitu. Eh, dan dia mesti terdaftar ya, teman-teman. Jadi dia tidak bisa menjadi penyalur kalau misalnya dia tidak memenuhi proses legalitas yang harus dimiliki oleh teman-teman, oleh apa namanya penyalur. Karena penyalur itu kan dia tugasnya kan apa? Merekrut PRT, memberi pelatihan, menyalurkan PRT, kemudian juga terlibat dalam proses hubungan kerja yang dijalani. Jadi ada tanggung jawab yang tetap diemban kalau dia sebagai penyalur gitu. Mekanisme perekrutan dan penempatan oleh penyalur itu diatur ketat dalam Undang-Undang PPRT ya gitu karena dia tidak boleh gitu memperdagangkan manusia, melakukan eksploitasi, memberikan informasi palsu dan seterusnya. Nah, penyalur juga tidak boleh menahan dokumen pribadi yang dimiliki oleh PRT itu. Dan dia juga tidak boleh meminta imbalan kepada PRT. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi penyalur itu boleh minta imbalannya kepada pemberi kerja, bukan kepada PRT-nya gitu. Jadi suka ada penyalur nakal gitu, dia disalurkan dan dia minta itu. Padahal sebetulnya dia mestinya dapat itu dari pemberi kerja. Nah, termasuk nahan dokumen pribadi, ijazah, KTP, KK, itu nggak boleh ya, teman-teman. Penyalur menahan itu tuh tidak boleh. Nah, semua keterangan pihak penyalur atas penempatan dilakukan atas penempatan dilakukan atas surat bermaterai. Jadi resmi ya, teman-teman ya. Nah, kemudian pendidikan dan pelatihan PRT diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta melalui BLK. PRT dapat mengakses BLK secara cuma-cuma. Nah, itu prosesnya seperti itu ya, teman-teman ya. Proses perekrutan dan penempatan pekerja rumah tangga. Jadi, kalau dia melalui penyalur gitu ya, dia bisa untuk apa? Tahu informasi tentang pemberi kerjanya dari mana, siapa namanya, dia tinggal di mana dan seterusnya. Gitu sampai kemudian dia juga berhak atas dapat pelatihan. Pertanyaannya adalah kalau dia PRT yang dia bekerja langsung sama pemberi kerja, dia tidak melalui penyalur, dia dapat pelatihan dari mana gitu. Nah, itu dia PRT yang seperti itu teman-teman dia bisa mengajukan pelatihan kepada BLK setempat. Bisa, teman-teman. Nah, berikutnya, bagaimana jika terjadi perselisihan antara PRT dengan pemberi kerja? Jadi yang dianjurkan di dalam RUU ini itu adalah adanya musyawarah mufakat dan mediasi. Jadi dirembuk aja dulu antara pekerja dengan PRT-nya. Kemudian kalau tidak ya sudah, coba
menaikkan ya ke tingkat RT, RW gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya akhirnya bisa melalui jalur mediasi teman-teman di Dinas Tenaga Kerja. Jadi nanti Dinas Tenaga Kerja wajib memfasilitasi bagaimana proses penyelesaian perselisihan antara PRT dengan pemberi kerja. Nah, ini juga sekaligus penegasan bahwa sebaik-baiknya pemerintah hadir, negara hadir di antara hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja gitu. Jadi tugasnya Dinas Tenaga Kerja juga adalah memfasilitasi hal-hal seperti ini. Jadi Dinas Tenaga Kerja itu tidak hanya memfasilitasi pekerja-pekerja industrial gitu, tetapi juga harus memfasilitasi pekerja yang dia adalah PRT. Jangan sampai nanti di kemudian hari ada Dinas Tenaga Kerja yang menolak. Enggak, kalian bukan pekerja, kalian tidak diatur dalam hukum Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Padahal, padahal ya teman-teman PRT itu adalah juga warga negara. Gitu dia punya KTP loh, dia itu lahir di Indonesia loh, dia itu warga negara gitu yang mesti di cover perlindungannya secara hukum oleh pemerintah gitu. Nah, ini apa judulnya? Judulnya apa ini? Judulnya prinsip keseluruhan dalam RUU PPRT. Jadi ini teman-teman. Jadi kalau diringkas itu isi dari RUU PPRT itu intinya ini. Ada pengakuan bahwa PRT itu sebagai pekerja. Dia bukan pembantu, bukan asisten, bukan babu, bukan abdi dalam, teman-teman. Ya. Jadi ada pengakuan bahwa PRT itu adalah pekerja rumah tangga. Yang kedua, ada perlindungan bagi PRT dan juga pemberi kerja gitu. Jadi dua-duanya itu dilindungi secara hukum. Yang ketiga, hubungan kerja itu berasaskan kekeluargaan, keadilan, dan gotong royong. Kemudian jaminan sosial bagi PRT dan PRT terjamin perlindungan sosialnya dan mendapatkan program subsidi dari pemerintah gitu. Jangan dikesampingkan. Kayak zamannya COVID, teman-teman. PRT itu banyak yang dia tidak mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai. Dia tidak mendapatkan beras dari RT RW setempat. Kenapa begitu? Karena ada diskriminasi yang dilakukan oleh apa instansi apa, setempat bahwa PRT itu tidak berhak atas BLT gitu. Dulu di awal-awal sempat ada kericuan soal itu. Kenapa? Karena juga sebagian besar PRT itu dia KTP-nya adalah KTP daerah. KTP di desa dibawa ke Jakarta karena dia KTP-nya daerah dia tidak berhak. Padahal dia sudah tinggal di situ bertahun-tahun misalnya. Nah, ini juga diskriminasi ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh ada hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Sila-sila di dalam Pancasila itu termanifest dalam RUU PPRT, teman-teman. Kemudian yang terakhir, PRT itu tidak ditinggalkan di belakang dalam pembangunan. Jadi PRT itu adalah warga negara yang dia berkontribusi juga terhadap kerja-kerja kesuksesannya dari para pemberi kerja. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin kita bisa diskusi. Terima kasih, Agis. Terima kasih kembali Mbak Jumisi. Itu sudah memaparkan materi yang memang sangat-sangat menarik untuk kami sebagai mahasiswa HI yang eh, peduli akan hal perlindungan pekerja rumah tangga ini seperti itu. Mungkin eh, tadi di kesimpulan itu sempat aku mau nanya nih, Mbak. Tadi di kesimpulan di akhir sempat di apa sempat di mention bahwa adanya perlindungan terhadap pemberi pekerja dan bagi PT itu sendiri. Tapi apakah dapatnya perlindungan pemberi pekerja dan PT itu sendiri juga eh, kan banyak nih eh, PRT yang memang direkrut gitu, direkrut secara apa ya, secara ilegal seperti itu. Banyak agen-agen yang memang beredar di Indonesia untuk merekrut PRT itu secara ilegal gitu. Apakah itu terdata di data negara atau tidak dan apakah PRT yang memang masuk ke dalam ranah dampak ilegal ini juga
berhak atau ada perlindungan gitu terhadap mereka yang memang eh, direkrutnya secara ilegal seperti itu. Ya, oke, Adis. Aku langsung respon ya. Teman-teman, PRT ilegal, tidak ada PRT ilegal gitu. Yang ilegal itu adalah penyalurnya, ya. Ada PRT-PRT yang dia menyalurkan tenaga kerja, tetapi dia tidak terdaftar secara hukum di Indonesia, itu artinya dia adalah penyalur ilegal gitu. Nah, PRT-nya sendiri tidak bisa kita sebut sebagai PRT ilegal. PRT itu tetap legal, tetapi penyalurnya lah yang bisa kita sebut sebagai penyalur yang tidak resmi atau ilegal. Nah, apakah PRT yang dia apa namanya direkrut secara ilegal itu dia tetap bisa mendapatkan perlindungan tetap gitu. Jadi hukum itu tidak pandang bulu. Hukum itu melindungi setiap warga negara. Artinya setiap individu warga negara itu berhak atas perlindungan. Berhak atas perlindungan. Nah, apa? Lalu bagaimana jika itu terjadi? Bagaimana jika PRT yang dia tidak diketahui domisilinya ada di mana, apa cara menolongnya bagaimana gitu. Nah, itu itu namanya case ya, teman-teman. Itu artinya kasuistik. Jika ada kejadian-kejadian seperti itu, maka eh, itu kalau misalnya ada yang bisa mengakses informasi seperti itu, selayaknya memang segera dilaporkan kepada RT RW setempat atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada pelanggaran hak asasi manusia atas PRT yang direkrut secara ilegal. Misalnya begini, ada satu penyalur yang dia menyekap 10 PRT, misalnya begitu ya, teman-teman. Dan PRT-nya itu dia tidak dikasih makan. Jadi dia itu disekap di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah, dan dia tidak dikasih makan. Artinya yang terjadi kan lemes tuh, nggak dikasih makan gitu ya. Eh, dan itu belum sampai kepada si pemberi kerja gitu. Nah itu kan artinya pelanggaran HAM ya teman-teman ya. Itu pelanggaran terhadap hak hidup kan. Manusia PRT kan butuh makan, tapi nggak dikasih makan. Nah, sebaiknya jika kita tahu informasi seperti itu, segera lapor ke RT RW setempat atau ke polisi atau lapor ke Jala PRT ya, teman-teman. Cuman kalau Jala PRT saat ini itu baru ada di beberapa wilayah di Indonesia. Kami ada di Jakarta, Tangsel, Depok, kemudian di Sumatera Utara, Makassar, Jogja, dan Semarang. Jadi kami belum ada di Surabaya. Eh, eh, sudah pernah ada, tetapi sedang tidak aktif gitu, sedang vakum. Nah, jadi apa? Kalau misalnya dapat informasi terkait ada situasi di mana apa pelanggaran hak terjadi, bahkan kalau misalnya terjadi kekerasan dan lain-lain, itu memang harus segera dilaporkan supaya bisa segera ditindaklanjuti. Begitu, Agis. Makasih. Terima kasih Mbak Junisi atas jawabannya. Mungkin ini sebelum masuk ke ke pertanyaan, mungkin para Fris, Agis, nggak kedengeran. Oke, mungkin ada kendala teknis Ibu Agis. Mungkin saya izin menambahkan juga ya tadi terkait dengan bagaimana terdapat praktik-praktik agen penyalur ilegal seperti itu Ibu ya terhadap PRT-PRT. Nah, sekiranya apakah tadi di penjelasan Ibu juga mungkin dijelaskan tidak terkait bagaimana nantinya RUU PRT itu mungkin bisa menjelaskan secara jelas juga tentang mekanisme perekrutan gitu ya Bu ya. Kontrak kerja, jam kerja dan hak-hak dasar. Jadi mungkin dari pertanyaan Agis tadi, saya merasa bah, eh,
dengan niscayanya ketiadaannya RUU PRT ini juga membuktikan kalau negara itu belum menindak tegas pihak-pihak yang mencari untung gitu dari kerentanan PRT tersebut. Termasuk juga bagaimana mungkin di kasus-kasus yang saya baca juga agen-agen tersebut mungkin melakukan praktik-praktik yang manipulatif tadi mungkin seperti yang disebutkan Ibu Junisi juga bahwa dari segi mereka tidak diberi makan mungkin atau menyita KTP-nya bahkan menahan gaji dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang saya mau tambahkan terkait dengan bagaimana nanti RUU PRT kemungkinan berarti akan juga menjelaskan mekanisme perekrutan yang juga cukup signifikan gitu terhadap adanya praktik